Nah, untuk sekarang kita akan lebih fokus karena ini webinar untuk parents, kita akan lebih fokus ke aplikasi yang dilakukan untuk orang tua. Jadi hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan sebagai orang tua untuk mendukung pesan ini, untuk membuat anak-anak kita menjadi siswa yang pemikir dan pembelajar yang tangguh, kata Pak Ajis. Oke, jadi ini juga diintisarikan dari materi Lon Richard ini, dari buku ini, dari materi Making Thinking Visible ini. Jadi yang pertama itu terkait pola pikir. Jadi ada sebuah peneliti psikolog, kalau nggak salah namanya Carol Dweck, dia penasaran melakukan penelitian dengan tujuan dia ingin tahu bagaimana seseorang itu menyikapi sebuah kegagalan. Jadi tujuan dari penelitian yang dia lakukan itu bagaimana seseorang menyikapi sebuah kegagalan. Bagaimana cara dia melaksanakan itu? Dia membuat puzzle, dimulai dari yang mudah, kemudian naik level sampai sangat sulit. Jadi dia menyiapkan banyak sekali puzzle, kemudian memberikan kepada anak-anak. Dia sudah memastikan bahwa puzzle yang paling sulit itu udah pasti anak-anak seumur yang pesertanya itu tidak akan bisa kerjakan. Tapi ternyata di akhir hasilnya sangat mengagetkan. Ada beberapa orang yang bisa menyelesaikan puzzle itu sampai akhir. Kok bisa ada yang menyelesaikan puzzle yang sampai akhir? Ternyata setelah diperhatikan lagi, cara anak-anak yang berhasil menyelesaikan puzzle sampai berakhir itu melihat bahwa ketika dia menemukan sesuatu yang sulit itu bukan sebagai kesulitan gitu, tapi melihat sesuatu yang sulit itu sebagai opportunity to learn gitu. Jadi sebagai kesempatan kita untuk mempelajari hal yang baru gitu. Jadi dia merasa tertantang gitu. Tapi kenapa ada sebagian siswa yang ketika diberikan yang sulit itu udah give up gitu, bukannya berpikir dia sebagai ini. Nah ternyata itu juga impact-nya itu dari cara anak-anak itu sendiri melihat apa itu makna kepintaran, apa itu makna mindset tentang kepintaran itu. Jadi ada beberapa anak dia melihat bahwa kepintaran itu adalah sebuah bakat alami yang memang dari sananya, dari lahir sudah dimiliki dan tidak akan berkembang. Tapi ada sebagian anak yang berpikir bahwa kepintaran itu bisa meningkat gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda gitu. Anak melihat bahwa kepintaran itu hal yang bakat, dari sononya udah ada. Ada anak yang melihat kepintaran itu sebagai sesuatu yang bisa ditingkatkan. Nah, ini sangat penting karena seperti ini, apabila anak-anak kita percaya bahwa kepintaran itu bisa ditingkatkan, mereka akan berusaha lebih keras supaya lebih pintar. Tapi apabila anak-anak kita percaya bahwa kepintaran itu cuma bakat bawaan yang dari sononya udah jadi gitu, itu mereka cenderung tidak akan berusaha. Jadi kita harus membuat anak-anak kita itu berpikir bahwa kepintaran itu berkembang gitu. Semua itu berjalan maju tergantung usaha kita. Tapi kita harus membuat anak-anak kita tidak berpikir bahwa kepintaran itu hanya bakat semata gitu. Ini salah satu perbedaan dari dua orang yang memiliki pola pikir yang berbeda. Terkait melihat kegagalan, orang-orang yang memiliki growth mindset itu melihat itu sebagai opportunity to grow, kesempatan untuk berkembang. Tapi anak-anak, orang-orang yang memiliki pola pikir fixed mindset, dia menganggap kegagalan itu sebagai kayak limit dari kemampuan saya. Wah, ini udah saya segini, ini saya nggak bisa lagi lebih. Jadi kita harus bisa membentuk growth mindset. Gimana caranya? Ternyata hal yang mempengaruhi seorang anak memiliki growth mindset sama hal atau fixed mindset itu cara dia mendapatkan pujian. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana cara kita memuji anak-anak kita, praise anak-anak kita. Jadi ketika kita memuji, ada dua jenis pujian. Praise itu selain pujian apa ya kata lainnya, pohon. Ketika kita mengapresiasi anak, penghargaan. Nah, ketika kita memberikan penghargaan ke anak, itu ada dua hal. Pertama, ada satu contoh seperti ini. Wow, kamu pintar banget. Wow, kamu memang ditakdirkan pintar gitu kan. Ada yang seperti itu. Ada lagi salah satu contoh pemberian penghargaan atau pujian seperti
wah keren kamu sudah berusaha keras dan karena usaha keras kamu itu kamu berhasil gitu. Nah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan ketika memberikan pujian gitu. Kita harus memberikan pujian, yang dipuji itu bukan kemampuan, bukan ability, tapi prosesnya, usaha dia gitu. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita memberikan pujian, termasuk di dalam kelas itu. Yang kita puji itu usaha dia untuk mencapai ke titik kesuksesan itu, bukan kesuksesan itu sendiri. Seperti itu. Jadi ketika anak-anak dipuji pada kepintarannya, itu akan berhubungan dengan ego dia. Dia akan berpikir bahwa ada namanya self ego protection. Dia akan berpikir bahwa kalau dia dipuji berdasarkan kemampuan dia, bukan berdasarkan usaha yang dia lakukan, itu dia akan memiliki self ego protection. Dia akan berpikir gimana caranya saya supaya bisa tetap terlihat pintar nih. Jadi ada riset lanjutan setelah yang tadi. Jadi dua orang diberikan pujian yang berbeda. Yang satu dipuji berdasarkan tipe pujian yang pertama, yang satu diberikan pujian berdasarkan tipe pujian yang kedua. Ketika dia dipuji terhadap kepintarannya, terhadap kemampuannya, anak itu akan berpikir, wah berarti saya dianggap pintar nih sama orang yang puji saya tadi. Berarti saya harus mempertahankan kepintaran saya nih. Jadi dia akan cenderung untuk berbuat curang. Dia akan cenderung untuk, jadi diberikan dua puzzle, mau yang mudah atau yang susah, dia akan memilih puzzle yang mudah. Kenapa? Karena dia pengen selalu terlihat pintar. Maksudnya itu udah self ego protection itu sendiri, bahwa anak itu pengen selalu terlihat, karena tadi saya udah dipuji saya jago, saya harus terlihat tetap jago nih. Jadi dia memilih puzzle yang susah, yang mudah, maaf. Dan ada kecenderungan untuk mereka untuk curang itu sangat besar, karena mereka ingin mempertahankan bahwa saya pengen selalu terlihat pintar oleh teman saya. Tapi apabila kita dipuji berdasarkan prosesnya, berdasarkan usaha untuk mencapai hasil itu, anak-anak akan cenderung memilih puzzle yang susah dan melihat itu sebagai opportunity to learn, kesempatan dia untuk berkembang. Jadi seperti itu. Jadi ini baru yang pertama ya. Mohon maaf mungkin terlalu lama. Jadi kita harus memperhatikan cara kita memberikan pujian. Memujinya itu bukan kemampuannya tapi usahanya. Boleh dipuji akhirnya, maksudnya kamu berhasil, tapi yang ditekankan itu